Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Muhammad Fakur Rozi beserta rekan saya Alvin Rahmanur. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai teknik analisis masalah. Teknik analisis masalah ada dua. Yang pertama yaitu teknik SWOT atau SWOT, dan yang kedua adalah teknik ZOP atau ZOPP. Baiklah, saya mulai dari yang pertama yaitu teknik SWOT atau SWOT. Teknik analisis masalah SWOT adalah metode analisis yang sederhana. SWOT sendiri berarti singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini sendiri bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah suatu bisnis atau pemberdayaan, suatu perencanaan yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat merancang strategi yang tepat untuk membuat perencanaan yang lebih unggul dibanding dengan kompetitor yang lainnya. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis SWOT atau SWOT. Untuk menganalisa SWOT, para manajer atau para relawan menggunakan 4 langkah strategi. Yang pertama yaitu strategi SO, yaitu Strengths and Opportunities. Adalah strategi yang digunakan pihak terkait dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang yang didapatkan atau yang ada. Yang kedua adalah strategi WO, Weakness and Opportunities, yang merupakan strategi digunakan dengan seoptimal mungkin untuk meminimalisir kelemahan yang ada dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Langkah yang ketiga adalah ST, Strengths and Threats, adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai macam ancaman yang datang. Yang keempat adalah strategi WT, Weakness and Threats, adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir atau menghindari ancaman yang akan dihadapi dan yang telah ada. Berikutnya adalah fungsi dari analisis masalah SWOT. Manfaat menggunakan analisis SWOT bagi pihak terkait adalah sebagai strategi penentu masa depan dan keberlangsungan kegiatan. Bagaimana sebuah lembaga menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan atau visi lembaga. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas dari berbagai macam Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh lembaga terkait atau pihak terkait dalam menjalankan pemberdayaan. Fungsi berikutnya adalah dapat menempatkan lembaga pada posisi strategis, sehingga di dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Jikalau dalam strategi pemberdayaan, tentunya posisi yang menguntungkan diprioritaskan kepada masyarakat serta pihak yang menjalankannya. Berikutnya adalah dapat menentukan faktor-faktor strategi perusahaan atau lembaga tersebut. Dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi lembaga tersebut. Berikutnya adalah dapat meminimalisir ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sehingga perusahaan dapat dikontrol dan diawasi untuk kepentingan perkembangan strategi tersebut.
Berikutnya, fungsi dari analisis masalah SWOT adalah dapat ditujukan untuk mengetahui kondisi internal yang umumnya masih dalam kendali manajemen dan lingkungan eksternal suatu kegiatan pemberdayaan yang umumnya sulit dikendalikan oleh manajemen. Baiklah, untuk materi berikutnya mengenai teknik analisis masalah ZOP akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvin Rahman Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rozi. Kalau tadi Rozi menjelaskan tentang analisis SWOT, maka saya akan menjelaskan bagian keduanya tentang ZOP gitu. Oke, definisi ZOP. ZOP ini adalah singkatan dari kata Z yang artinya tujuan, oriented yang artinya orientasi, project yang artinya proyek, dan planning yang artinya rencana atau kajian gitu, atau juga di permasalahan. Jadi ZOP ini dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Jadi ZOP ini teman-teman semua ini berhubungan dengan proyek pembangunan. Nah, makanya tadi ZOP ini harus memiliki tujuan, harus memiliki orientasi. Apa sih orientasi dari tujuan tersebut gitu, dan harus memiliki proyek. Apa sih proyek yang ingin dibuat, dan apa planningnya, apa perencanaan dari proyek tadi. Jadi ada tujuan, ada orientasi, ada proyek, dan ada perencanaan gitu. Oke, manfaat dari ZOP sendiri. Yang pertama, ZOP berguna untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait melalui perencanaan bersama dan dokumentasi semua tahap perencanaan. Jadi tujuan ZOP ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait, ya melalui perencanaan bersama tadi, dan didokumentasikan dalam semua tahap perencanaan gitu. Yang kedua, manfaat dari ZOP ini adalah mencapai pengertian yang sama dan menghasilkan definisi yang jelas mengenai keadaan yang ingin diperbaiki dengan proyek. Jadi tujuan dari ZOP ini adalah kita ingin bersama-sama untuk memperbaiki proyek yang ada gitu, sehingga menghasilkan definisi yang jelas gitu. Selanjutnya, definisi ZOP, manfaat dari ZOP ini adalah merumuskan definisi yang jelas dan realistis tentang tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kita harus jelas dan kita harus realistis, tindakan apa sih yang kita ambil dalam ZOP ini, agar apa? Agar mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin mengerjakan teknik ini dalam waktu yang cepat gitu, maka harus memiliki tujuan yang jelas dan juga tujuan yang realistis tadi. Yang keempat, manfaat dari ZOP ini adalah menghasilkan rencana proyek sebagai landasan kerjasama untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jadi rencana dari proyek ini harus jelas antara pelaksanaannya, seperti apa pengendaliannya, dan seperti apa evaluasinya. Oke, alat-alat ZOP atau langkah-langkah dalam ZOP. Yang pertama, analisis keadaan permasalahan. Kita harus melihat seperti kita harus menganalisis apa sih permasalahan yang terjadi gitu. Menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Maka sebelum proyek pembangunan ini dikerjakan, maka kita harus melihat dulu apa sih permasalahannya, kita analisis dulu. Dan ini ada di tahap pertama gitu. Dan di tahap kedua ada analisis tujuan, meneliti tujuan yang dapat dicapai akibat dari pemecahan masalah tersebut. Setelah masalahnya dipecahkan, setelah masalahnya dianalisis, maka kita harus mencari tahu apa sih tujuan kita dari ZOP ini gitu. Dan yang ketiga, analisis alternatif, menetapkan pendekatan dengan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil gitu. Nah, kita harus ada jalan alternatif di samping jalan utama. Kita harus ada jalan alternatif untuk memberikan harapan agar proyek ini berhasil gitu. Jadi harus ada jalan alternatifnya, sembari tidak meninggalkan jalan yang utama gitu. Dan yang terakhir ada analisis peran. Analisis peran berfungsi untuk menyidik pihak-pihak. Apa sih peran dari pihak-pihak seperti lembaga, kelompok masyarakat. Kita harus melihat dan memperhatikan
apa saja sih peran dari pihak-pihak tersebut seperti lembaga tadi, kelompok masyarakat dan lain sebagainya yang terkait dengan proyek yang kita kerjakan. Kemudian kita harus mengkaji kepentingan dan potensinya. Oke, barangkali sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rozi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.